Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Fadil, masih membahas tentang pembelajaran TypeScript untuk pemula. Kali ini kita akan membahas perbandingan apa itu type alias dan apa itu interface. Setelah di video-video sebelumnya kita telah membahas cara kita membentuk tipe data sendiri dengan menggunakan keyword type maupun menggunakan keyword interface. Sekarang kita lebih ke menyimpulkan seperti itu. Bagaimana perbandingan kedua ini, jadi teman-teman nanti bisa menentukan sendiri, kapan bisa menggunakan type alias dan kapan menggunakan interface. Dan perbandingan ini, sebenarnya juga bukan bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa salah satu dari cara mendeklarasikan dari suatu tipe data ini, itu cara yang terbaik, karena sebenarnya masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan itu tersendiri dan juga karena masing-masing juga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, seperti itu. Dan type alias ini sebenarnya bisa dibentuk dari tipe apapun. Jadi kalau kita ingin membentuk sebuah data, itu kan sebenarnya bisa dibentuk dari tipe apapun, maka menggunakan type alias ini merupakan cara yang tepat. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah tipe bentukan sendiri, tetapi dia dibentuk dari struktur objek saja, khusus untuk objek, maka menggunakan interface ini merupakan cara yang salah satu pilihan yang tepat juga untuk membuat tipe data khusus untuk tipe objek. Kemudian untuk type alias ini tidak dapat dibuat dengan nama yang sama. Dengan interface itu bisa dibuat dengan nama yang sama. Nanti kita lihat bagaimana perilaku dari kedua ini. Khususnya untuk type alias dengan struktur objek itu bisa kita perluas dengan tanda dan. Sedangkan dengan interface itu bisa kita perluas dengan keyword extend. Nah, bagaimana dengan setelah ini kita akan lihat codingannya seperti apa, terutama untuk membuktikan untuk poin kedua dan poin ketiga yang. Oke, silakan teman-teman buka kembali Visual Studio Code-nya dan pastikan teman-teman buat lagi folder baru, folder ke-16, namanya sebenarnya bebas. Cuma di sini saya buat type alias versus interface, kemudian di dalamnya seperti biasa kita akan buat file index.ts. Ini masih dipastikan kosong. Sekarang kita akan membahas tadi di slide perbandingan itu, kita akan pastikan bahwa dengan menggunakan type alias kita tidak dapat membuat atau mendeklarasikan tipe dengan nama yang ya. Pertama kita akan buat misalkan di sini type mahasiswa gitu dengan nama tipe string, ini strukturnya objek, name dengan tipe string. Nah, bisakah kita buat type dengan nama yang sama? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena kita lihat, kalau kita ingin mendeklarasikan tipe data atau custom tipe data dengan menggunakan type alias yaitu keyword type, maka kita menggunakan tanda sama dengan. Dengan menggunakan tanda sama dengan, itu artinya bisa kita bilang kalau menggunakan tanda sama dengan, sebenarnya perilakunya itu mirip-mirip ketika kita membuat konstanta ya. Misalkan konstanta angka sama dengan 1, terus kita deklarasikan lagi dengan nama yang sama. Ini tidak bisa, karena ya tidak bisa kita deklarasikan ulang konstantanya kan. Tetap sama dengan ketika kita mendeklarasikan tipe, ini sifatnya ya immutable. Artinya tidak bisa kita deklarasikan ulang. Tapi nanti kita punya cara supaya nanti kita bisa memperluas atribut-atribut ini dengan menggunakan type alias ini. Misalkan kalau kita ingin punya gender dengan tipe string, umur tipe number,
Nanti ada cara tersendiri untuk menggabungkannya. Cuma untuk sekarang, kita harus tahu dulu bahwa ketika kita menggunakan type alias, kita tidak bisa mendeklarasikan ulang dengan nama yang sama. Lihat, pesan errornya di sini adalah duplicate identifier mahasiswa. Artinya, kita tidak dapat mendeklarasikan ulang dengan menggunakan keyword type ini. Oke, sudah jelas ya. Sekarang, bagaimana kalau kita membuat sebuah interface ya? Pertama, ini kita ganti aja setiap keyword type ini kita ganti dengan interface. Ingat, dalam membuat interface kita tidak menggunakan dan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, TypeScript tidak menganggap ini error. Kenapa? Karena perilaku interface, kalau misalkan memiliki nama yang sama, maka TypeScript akan menggabungkan seluruh properti-properti dengan yang memiliki nama yang sama dengan properti-properti di interface yang lain dengan nama yang sama pula. Jadi sebenarnya kita sama aja memiliki sebuah interface, tapi kita memiliki 4 buah atribut seperti itu. Ya, kita akan buktikan dengan kita membuat sebuah contoh data mahasiswa, di mana mahasiswa ini kita ambil tipenya mahasiswa interface yang sudah kita. Kalau kita lihat di sini, ini kan nilai kosong ya, objek kosong. Objek kosong ini missing gitu, dengan properti mahasiswa. Itu apa yang dibutuhkan? Ada nama, ada NIM, ada gender. Ini membuktikan bahwa ketika kita mendeklarasikan ulang interface dengan nama sama, maka dia akan menggabungkan seluruh properti-propertinya. Seperti itu. Kita coba buat di sini namaku sendiri, misalkan NIM, seperti ini. Kemudian kita coba buat gendernya adalah pria, kemudian umur 5. Seperti itu contohnya ya. Begitu perilaku dari interface dengan nama yang sama. Sekarang bagaimana kita dapat memperluas atribut-atributnya ya. Kita akan buat sebuah contoh lagi. Ini bisa saya hapus. Kita buat kembali lagi ke type alias dengan keyword type. Misalnya kita punya mahasiswa lagi yang memiliki nama dengan tipe string, name, tipe string, kemudian umur, number. Nah, misalkan kita buat sebuah type dengan nama yang misalkan alumni. Nah, karena mahasiswa setelah lulus dia menjadi alumni, maka biasanya kan kalau di sistem informasi kampus itu kan dia punya data-data alumni, di mana atribut-atribut yang melekat pada alumni itu sebenarnya juga dimiliki oleh si mahasiswa. Jadi kita tinggal mendeklarasikan atau mendefinisikan atribut-atribut yang tidak dimiliki ketika dia menjadi mahasiswa pada umumnya. Nah, kalau misalkan atribut yang dimiliki alumni itu biasanya adalah lulus, tahun lulus, kemudian juga pekerjaan. Karena alumni biasanya dia memiliki pekerjaan, nah asumsinya seperti itu. Sekarang, bagaimana kita bisa memperluas tipe mahasiswa, tapi kita ingin menggunakan atribut-atribut yang ada di alumni? Kita akan buat sebuah contoh data alumni seperti ini. Setelah nama variabel kasih titik 2 untuk memberikan tipe secara eksplisit. Nah, supaya kita bisa memiliki atribut-atribut yang ada di mahasiswa maupun di alumni, maka kita bisa menuliskannya mahasiswa, hubungkan dengan tanda dan ini adalah tanda intersection,
mengenai tanda intersection akan kita pelajari lebih lanjut ya di beberapa video selanjutnya. Yang jelas kita tahu bahwa kita ingin menggunakan atribut mahasiswa dan atribut untuk tipe alumni. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat errornya, maka di sini tipe kosong nggak bisa di-assign ke tipe mahasiswa alumni. Maka kita lihat lagi di pesan error baris berikutnya, tipe ini juga missing dengan properti-properti berikutnya. Ada nama, NIM. Sebenarnya juga harus disertakan tahun lulus dan pekerjaan juga. Kita buat di sini nama, kemudian di sini NIM, kemudian ada umur, kemudian tahun lulus, pekerjaan, web developer misalnya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengakses seluruh properti yang ada di mahasiswa dan seluruh properti yang ada di alumni. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan interface ya? Tapi sebelum itu, kalau misalkan teman-teman mau buat alumni yang lain, misalkan cons alumni 2 gitu. Alih-alih teman-teman apa menyebutkannya kembali mahasiswa N alumni, maka kita sebenarnya bisa simpan di satu tab alias yang baru, misalkan mahasiswa alumni, yang sebenarnya merupakan gabungan dari mahasiswa dan alumni. Seperti itu. Jadi di sini kita tinggal manggil mahasiswa alumni saja. Seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana dengan menggunakan interface? Oke. Pertama ini saya hapus dulu yang saya hapus atau saya komentari dulu tipenya supaya kita bisa membandingkan ketika kita menggunakan interface. Kita buat interface yang namanya mahasiswa juga, propertinya lebih kurang sama seperti ini. Ada nama, ada umur. Sekarang bagaimana kita melakukan extending atau kita memperluas properti-properti yang ada di mahasiswa ini dengan membuat interface baru dan kita gunakan keyword extend yang sebenarnya sudah kita pelajari di video sebelumnya ketika kita membahas interface kita menggunakan keyword extends. Cuman ini untuk ulasan teman-teman saja sih. Jadi kita buat interface mahasiswa alumni persis sama seperti ini, tapi kita langsung gunakan keyword extends mahasiswa. Nah, ketika kita menggunakan keyword extends mahasiswa, berarti maka mahasiswa alumni ini punya akses properti yang ada di dalam interface mahasiswa, yaitu nama, NIM. Jadi sebenarnya sudah dibawa atau diwariskan oleh mahasiswa, tinggal kita mau nambahkan apa lagi yang kita tambahkan tahun lulus, number, atau pekerjaannya tipe string. Nah, kita tinggal gunakan aja mahasiswa alumni. Titik 2, mahasiswa alumni. Seperti itu. Jadi mahasiswa alumni sesungguhnya ketika kita membuat contoh datanya, maka sebenarnya alumni ini memiliki akses ke nama, NIM, umur, sekaligus tahun lulus dan pekerjaan. Begitulah perilaku dari interface, menggunakan extend dan juga menggunakan type alias, yaitu ketika kita menggunakan intersection operator. Seperti itu ya, teman. Sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di selanjutnya.